Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu bi kulli al-mahamidi ala kulli ni'am wa nasta'inuhu ala man'il balaya wa daf'in niqam wa nastahdihi
إذا همت خطوب وحارت قدم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن كل عقاب وعذاب وسقم. ونصلي ونسلم على خير معلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خير رسول من خير الأمم يكفيك عن كل مدح مدح خالقه. واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. إن حل في القلب أسمى منك منزلة حاشا إله باري النسم. فمزق الله شرياني وأوردتي ولا مشت بي إلى ما أشتهي قدمي. أما بعد معاشر المسلمين، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالوصية عباد الله تقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, ada satu ibadah yang jika kita lakukan maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadah tersebut dengan pasti. Ibadah yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah dan bisa tidak. Seluruh ibadah yang kita lakukan, kalau kita haji, kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat, kalau kita sedekah, ibadah tersebut bisa diterima dan juga bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ibadah ini. Seorang penyair mengatakan: Admis salata ala nabi Muhammadi. Hendaklah kita selalu continue, terus menerus melakukan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Admis salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi. Karena salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan diterima oleh Allah tanpa ada keraguan. Kullul a'mali bainal qabuli wa raddiha illa as-salata 'ala nabi Muhammadi. Semua amal saleh kita bisa diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Al-zahir anna dhalika ya'ummul mukhlisa wa ghayruhu li'anna al-maqsuda ta'zimun nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad hasalat as-salatu alaihi fil jumlah." Para ulama di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam As-Sakhawi, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam As-Sanusi dan yang lainnya, mereka mengatakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diterima oleh Allah walaupun yang melakukannya adalah orang yang niatnya riya untuk dipuji oleh orang lain. Dia tidak salawat kepada Allah dengan ikhlas. Dia tidak salawat kepada Rasulullah SAW dengan ikhlas. Tapi kata para ulama, salawatnya tetap diterima walaupun tujuannya bukan karena Allah. Kenapa sebabnya? Karena Imam Ibnu Hajar mengatakan karena salawat itu tujuannya untuk Nabi Muhammad SAW. Kita mengatakan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mengatakan, ya Allah, salawatlah, ya Allah, salatlah, berikanlah, timpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berdoa memohon kepada Allah. Dan ketika kita memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak akan menolak hal tersebut. Kenapa? Karena salawat ini berkaitan dengan Nabi, bukan berkaitan dengan kita. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua adalah jika seseorang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 kali, maka Allah akan membalas salawatnya itu 10 kali. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu." Allah yang salawat kepada kalian, yaitu melimpahkan rahmatnya kepada kalian, kepada yang salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada para malaikatnya. Apa yang akan terjadi? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Maka orang yang salawat walaupun niat di awalnya tidak baik misalkan, maka Allah akan mengeluarkannya daripada kegelapan tersebut menuju cahaya yang terang benderang, asalkan dia terus melakukan zikir tersebut. Seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inni ukthiru sholata 'alaik, fakam aj'alu laka min sholati?" Ya Rasulullah, aku banyak salawat kepadamu. Berapa banyak waktu yang aku harus habiskan untuk salawat kepadamu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Ma syi'ta, terserah engkau." Kemudian Ubay mengatakan, "Kalau begitu aku akan salawat 1/3 waktuku untukmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah, dan jika engkau tambahkan maka itu lebih baik bagimu. Maka Ubay mengatakan, "Kalau begitu aku jadikan setengah dari waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah, namun jika engkau menambahkan waktumu untuk salawat, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian Ubay mengatakan, "Kalau begitu aku jadikan 2/3 waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Qala ma syi'ta fa in zitta fa huwa khairun lak." Terserah engkau, tapi jika kau tambahkan maka itu lebih baik bagimu. Kemudian dia mengatakan, "Kalau begitu aku jadikan seluruh waktuku untuk salawat kepadamu ya Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk." Kalau begitu maka kebutuhanmu dan apa yang engkau inginkan akan terpenuhi, dan juga dosamu akan diampuni. Ini adalah hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, dan berbagai riwayat lainnya. Dalam riwayat lainnya dikatakan, orang yang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membalas salawatnya 10 dengan 10 salawat, kemudian akan mengampuni dosanya dan juga akan menghapus 10 kejahatan dan kejelekannya. Maka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat besar pahalanya, yang bisa kita lakukan dalam keadaan suci atau tidak suci, dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan apapun juga. Dan Rasulullah mengatakan, "Fa'akthirus salata 'alayya fi lailatin gharra wa yawmin azhar." Dan hendaknya kalian memperbanyak salawat kepadaku pada malam gharra, yaitu malam Jumat, dan pada hari Jumat. Kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau di dalam kitabnya Jala'ul Afham fi Salati wassalami ala khairil anam, beliau mengatakan ada kurang lebih 40 faedah, 40 manfaat
bagi orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasannya dia mengikuti dan melaksanakan perintah Allah yang Allah katakan di dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Perintah Allah untuk orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wal imamil mujtaba Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtafa. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin. Yaqulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاتقوا الله عباد الله فقد فاز المتقون فإن التقوى دثار المؤمنين المخلصين المسلمين. Ma'asyiral muslimin, kita disunnahkan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan silahkan kita salawat dengan bentuk apapun juga, selama salawat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sedekah dengan rupiah, tidak pernah sedekah dengan nasi. Tapi kita sedekah dengan nasi, dengan rupiah, dengan benda-benda kita yang lain, tidak ada masalah. Maka salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh dilakukan dalam bentuk apapun dan tidak ada masalah selama tidak bertentangan dengan syariat. Kita pada hari-hari ini juga sedang melihat bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka digempur habis-habisan oleh musuh Allah dan musuh kita bersama, yaitu Yahudi la'natullahi alaihim. Maka kita pada saat kita salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk juga mendoakan saudara-saudara kita di sana. Karena salawat kepada Rasulullah adalah doa. Tadi dikatakan tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Keinginan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita pada saat salawat kita juga meniatkan salawat tersebut untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa asghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, salawat dan salammu curahkanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa asghilil zalimin, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim dengan orang-orang yang zalim, wa akhrijna min bainihim salimin. Kemudian keluarkanlah kami, selamatkanlah kami dari pertempuran mereka itu dengan keselamatan, ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati uyunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim alaihi ya dzal jalali wal ikram. Warḍa Allahumma 'anil arba'atil khulafa الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن
بقية صحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تنزل نصرك لإخواننا في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من اليهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن هاودهم، وعليك بالنصارى الحاقدين ومن ناصرهم. اللهم عليك بالخونة المنافقين ومن نافقهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا جبار يا قهار يا منتصر. اللهم انتقم لإخواننا في غزة. اللهم انتقم لإخواننا في غزة. اللهم انتقم لإخواننا في غزة يا قوي يا متين يا جبار يا قهار يا منتصر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر. الله